Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurjannah. Saya dari Prodi PGSD kelas 3A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perubahan sosial. Nah, guna memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Baik, sebelum memasuki materi yang kita akan bahas, yaitu mengenai perubahan sosial, saya mau tanya nih sama teman-teman sekalian. Teman-teman sudah apa belum merasakan perubahan yang ada pada diri teman-teman? Nah, kalau belum, coba nantinya teman-teman itu rasakan apa sih yang berubah pada diri saya gitu. Apa suatu perubahan yang terjadi pada kehidupan saya gitu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perubahan sosial. Sebelumnya, perubahan sosial ini kan memiliki dua kata. Yang pertama yaitu perubahan, yang kedua itu adalah sosial. Kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Kita bahas mengenai perubahan. Nah, apa itu perubahan? Perubahan itu adalah berubahnya pola dari yang lama ke pola yang baru, atau perubahan kejadian yang lama ke kejadian yang baru. Itu dinamakan perubahan. Contohnya nih teman-teman, saya dulu tinggal di Jawa. Dari lahir sampai lulus SMA, saya itu tinggal di Jawa. Saya mengalami perubahan segi bahasa, yang mana ketika saya pindah ke Pekanbaru, saya menggunakan bahasa Pekanbaru atau bahasa Ocu. Tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena saya belum bisa atau belum lancar menggunakan bahasa Ocu. Itu yang saya rasakan, perubahan dalam segi bahasa, di mana saya harus menyesuaikan bahasa sehari-hari saya yang dimana sebelumnya menggunakan bahasa Jawa berpindah menggunakan bahasa Ocu. Itu yang dinamakan perubahan. Kita masuk dengan kata yang kedua, yaitu kata sosial. Apa itu sosial? Apa sih yang dinamakan sosial gitu kan? Nah, sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, dan atau juga kelompok dengan kelompok. Seperti itu teman-teman. Jadi sosial itu adalah hubungan atau pertukaran pendapat, pertukaran pikiran gitu, hubungan komunikasi antar kita dengan orang lain, kita dengan kelompok, atau kita dengan orang tua, kita dengan masyarakat, seperti itu teman-teman. Nah, jadi nih bisa disimpulkan bahwasanya perubahan sosial itu adalah berubahnya pola dari yang dulu ke yang sekarang dalam lingkungan masyarakat. Kita ambil untuk lebih jelasnya, kita ambil pendapat dari salah satu ahli. Nah, yaitu dari pendapatnya Gilin dan Gilin. Di sini beliau mengatakan bahwasanya perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan dari segi geografis, penemuan-penemuan baru, dan komposisi penduduk atau jumlah penduduk. Nah, kita ambil dari segi adanya penemuan baru nih teman-teman. Di sini beliau menjelaskan adanya penemuan baru. Apa sih penemuan baru itu dalam masyarakat? Nah, tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti adanya penumpukan berbagai macam budaya ya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan atau penemuan baru dalam lingkungan masyarakat. Contohnya nih, kita sekarang mempunyai handphone atau gadget gitu kan. Dulu sebelum kita lahir, dulu zaman nenek moyang kita, ketika seseorang atau orang lain itu mau bertukar kabar, itu harus menggunakan surat. Nah, surat ini dikirim melalui pos, melalui
burung merpati agar sampai kepada yang dituju. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan berbulan-bulan tentunya. Tapi sekarang nih teman-teman, karena ada penemuan baru yaitu berupa handphone, kemudian laptop, jadi urusan kita bisa dipermudah. Kita bisa bertukar kabar melalui chattingan, melalui WA, ataupun melalui video call teman-teman. Seperti itu ya. Ini contoh dari segi teknologinya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh jumlah penduduk. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan banyak sekali jumlah penduduknya. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan perubahan sosial. Contohnya nih teman-teman, dulu di Pekanbaru ini nggak sebanyak ini orangnya. Karena apa? Karena adanya transmigrasi. Pemerintah mengadakan transmigrasi, menyuruh orang-orang Jawa itu pindah ke Pekanbaru guna menempati tempat, disediakan lahan. Jadi bertambah pula lah penduduk Pekanbaru ini. Jadi itu juga menyebabkan perubahan sosial. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial. Nah, ini ada berbagai macam ya bentuk perubahan sosial. Yang pertama itu ada evolusi, yang kedua ada revolusi, kemudian ada perubahan yang direncana, perubahan yang tidak direncanakan, kemudian perubahan yang terjadi, perubahan yang kecil, dan perubahan yang besar. Kita bahas satu-satu nih teman-teman. Kita bahas dulu yang evolusi. Apa sih itu evolusi gitu kan? Evolusi itu adalah pengacu pada perubahan sosial yang memakan waktu yang lama tanpa adanya kehendak dari masyarakat. Nah, contohnya nih peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas. Nah, ini itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat relatif lama karena masyarakat takut menggunakan gas. Yang kedua yaitu perubahan pasar. Awalnya bentuk pasar itu sederhana saja dan barang yang dijual itu juga terbatas. Tapi sekarang lambat laun mengalami perubahan mulai dari bangunannya yang besar, yang banyak, dan lebih tertata sampai barang yang dijual itu semakin beragam juga ya. Nah, yang kedua adalah revolusi. Dengan istilah revolusi ini itu lebih digunakan untuk melakukan perubahan secara cepat dan direncanakan sebelumnya. Revolusi ini adalah perubahan direncanakan. Nah, dikatakan sebagai perubahan budaya yang direncanakan karena terjadinya perubahan berdasarkan pada pemikiran orang yang sudah merencanakannya. Bentuk contohnya nih teman-teman, perubahan yang sudah direncanakan itu apa sih gitu. Yang pertama adalah bentuk program KB atau keluarga berencana untuk menekankan jumlah penduduk dan sekaligus mengatur jumlah kelahiran. Yang kedua yaitu hadirnya aplikasi Gojek, kemudian Shopee, seperti ini ya teman-teman, untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan transportasi umum maupun mempermudah masyarakat dalam berbagai urusan. Yang ketiga, hadirnya teknologi dompet digital yang mempermudah masyarakat dalam transaksi tanpa harus khawatir ketika membawa dompet saat melakukan transaksi. Banyak sekali nih teman-teman, ini yang termasuk dalam perubahan yang direncanakan ya. Jadi hadirnya perubahan-perubahan seperti ini itu bertujuan untuk mempermudah kegiatan kita dalam bermasyarakat. Nah, yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Nah, sebaliknya nih teman-teman, perubahan yang tidak direncanakan ini adalah perubahan budaya yang tidak direncanakan, terbentuk karena tanpa direncanakan terlebih dahulu. Contohnya nih teman-teman, misalnya kasus banjir, gempa bumi, kemudian tanah longsor, tsunami, ataupun gunung Merapi erupsi gitu kan. Itu kan membuat
banyak perkampungan dan pemukiman masyarakat itu terendam air ataupun rumahnya pada roboh gitu kan, yang mengharuskan di mana orang-orang itu warganya mencari pemukiman baru atau membangun rumah yang baru. Itu menjadi perubahan yang besar pada perubahan sosial ya teman-teman, tapi tanpa adanya rencana. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Apa itu perubahan kecil dan besar? Nah, seperti ini teman-teman. Perubahan kecil itu adalah perubahan yang unsurnya tidak begitu berarti bagi kehidupan masyarakat. Nah, contohnya nih, pada perubahan cara berpakaian. Dulu orang Indonesia itu mayoritas tidak memakai jilbab. Tapi zaman sekarang orang Indonesia itu kebanyakan menggunakan jilbab. Nah, karena apa? Perubahan ini itu tidak berdampak besar atau tidak begitu berarti pada lingkungan masyarakat, jadi tidak akan begitu dipermasalahkan. Nah, yang kedua adalah kebalikan dari perubahan kecil, yaitu perubahan besar. Apa itu perubahan besar gitu? Perubahan besar ini adalah perubahan yang terjadi di sosial masyarakat yang sangat drastis atau bisa menimbulkan perubahan reaksi dari masyarakat tersebut gitu. Contoh dari segi pendidikan dulu, contohnya nih, orang dulu atau guru-guru pada zaman dahulu menjelaskan hanya menggunakan papan tulis dan kapur. Kemudian murid-muridnya mencatat menggunakan buku dan pena gitu kan. Tapi zaman sekarang guru maupun dosen menjelaskan menggunakan komputer, laptop, dan layar proyeksi gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman pula, murid-murid ini juga menggunakan gadgetnya, menggunakan HP-nya untuk memfoto materi tersebut. Jadi tidak menggunakan pulpen dan buku lagi ya. Itu dari segi pendidikannya. Apalagi nih, nah, yang kedua yaitu dari segi perubahan penyimpanan uang nih teman-teman. Dulu orang-orang zaman dulu atau nenek moyang kita itu ketika menyimpan uang, mereka itu melakukan hal yang mana uang itu dimasukkan ke dalam celengan ataupun disimpan di bawah kasur. Nah, tapi pada zaman sekarang seiringnya bertambah waktu dan berjalannya zaman, telah dibangunlah bank. Nah, orang-orang sekarang menggunakan bank untuk menyimpan uangnya. Di situ bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada orang tersebut. Nah, yang terakhir nih, yang sangat terasa sekali atau yang sangat terlihat sekali perubahannya adalah ketika petani zaman dulu itu menggunakan sapi ataupun kerbau untuk membajak sawahnya. Tapi zaman sekarang sudah ada traktor guna membajak sawah petani-petani tersebut ya teman-teman. Nah, teman-teman, bisa disimpulkan perubahan sosial ini adalah perubahan di mana keadaan dulu itu tidak sama dengan keadaan yang sekarang. Banyak nih teman-teman. Tujuan dari perubahan sosial sendiri yaitu untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat nih, perubahan sosial ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa itu dampak positif dari perubahan sosial, Jan? Nah, dampak positif dari perubahan sosial itu yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi. Nah, yang kedua yaitu terciptanya tenaga kerja. Yang ketiga, nilai norma baru telah terbentuk. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja. Yang perubahan dampak negatif dari perubahan sosial yaitu terjadinya disintegrasi sosial. Yang kedua, terjadinya pergolakan daerah. Yang ketiga, kenakalan remaja. Dan yang terakhir adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, teman-teman, kiranya penjelasan saya hanya segitu tentang perubahan sosial ini. Nah, teman-teman, ketika teman-teman
paham dengan penjelasan saya tadi, teman-teman bisa nih mencari ya perubahan apa yang terjadi pada kehidupan teman-teman, perubahan sosial pastinya kan. Jadi saya kira penjelasan saya cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.